warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bersua kembali dalam program kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Vanili bisa hadir kembali dalam program spesial kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib mitra Pas. Pagi ini ada satu bahasan menarik yang meneruskan episode minggu sebelumnya, yaitu tentang berbuat baik kepada ibu. Episode yang kedua atau bagian yang kedua, berbuat baik kepada orang tua lebih tepatnya ya, bagian yang kedua. Dan tentunya nanti Anda bisa bergabung berdiskusi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101, telepon di 0295385877. Mitra Pas kitab hadis Targhib wa Tarhib ini disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundhiri. Beliau adalah seorang ulama besar ahli hadis, dan kitab ini dinamakan dengan Targhib wa Tarhib karena dalamnya berisi kumpulan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang anjuran, tentang dorongan, motivasi, janji pahala, balasan ataupun surga, tentang targhib, tentang hal-hal yang membawa satu anjuran atau dorongan, dan juga dilengkapi dengan tarhib. Tarhib ini adalah ancaman, peringatan, pantangan akibat buruk, dosa dan neraka dalam masalah akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Tentu kitab ini akan memenuhi semua kebutuhan kita tentang anjuran dan juga ancaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Abah Yai Mukhlisul Hadi Khairon, pengasuh pesantren dan majelis dzikir Robdotul Salam Tambaharjo Runting Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Ila hadratin Nabil Mustafa Sidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila hadrati jamil masyaikhina wa muallimina wa murabbi rukhina, khususan muallifi hadzal kitab syaikhullah lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li jami'il mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan hadis yang ke-9 ke-8 dalam bab ini ya, atau ke 3790. Wa an Anas radhiyallahu anhu, lan kacerita sing sahabat Anas radhiyallahu anhu kala ngendikan Anas, atawa sowan sapa rajulun wong lanang Rasulullah sowan ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sapa rajul, inni satemene ingsun ashdahi ku kepengin al jihad ing jihad. Wal aqdiru lan ora kuwasa kula ali ngatasi jihad. Kala mongko jawab Kanjeng Nabi, hal baqiya min walidaika ahadun, hal apa to baqiya ijah min walidaika saing wong tolur ira ahadun suwiji. Kala jawab sapa rajul, ummi utai ibu ingsun ingkang ijih jeung Rasul. Kala dawuh Kanjeng Nabi, qabilillah fi birriha, qabilillah wis nampa Gusti Allah fi birriha ing dalem ngapiki ing ummi. Fa idza fa'alta mongko nalikan agawe sira dzalika ing mengkono ngapi ummi, fa anta mongko halu tawi sira hajjun iku haji
wa mu'tamirun lan wong kang umrah, wa mujahidun lan wong kang jihad. Rawahu Abu Ya'la wa Tabrani fi Shaghir wal Awsat isnaduhuma jayyid. Diterangkan dari sahabat Anas radhiyallahu an dalam riwayat Abu Ya'la atau Tabrani. Terdapat dalam kitab As-Shaghir, Jami'atus Shaghir wal Awsat, As-Shaghir wal Awsat. Sanad hadis ini jayyid. Diterangkan ada seorang laki-laki yang sowan menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, matur, "Jeng Rasul, saya ini pengen ikut jihad, tapi saya tidak bisa. Saya tidak mampu, Jeng Rasul." Ditanya oleh Rasulullah, "Hal baqiya min walidaika ahadun?" Apakah salah satu dari orang tuamu itu masih? Qala ummi, enggih Jeng Rasul, masih tinggal ibu saja. Qala qabilillah fi bidri, Allah menerima kebaikan bersama ibumu. Allah menerima kau berbuat baik kepada ibumu. Fa idza fa'alta dzalika, jika kamu berbuat demikian, memperlakukan baik ke ibumu, fa anta hajjun, maka kamu bagikan haji. Wa mu'tamirun, bagikan umrah, wa mujahidun, bagikan jihad. Jadi birrul walidin, memperlakukan baik, menggauli baik, ngrumat baik terhadap orang tua, apalagi ibu. Itu bagikan haji, bagikan umrah, bagikan jihad fisabilillah. Masya Allah. Bagikan haji, bagikan umrah, bagikan jihad. Ada yang punya orang tua tidak mau ngerawat. Dia capek-capek pergi haji, padahal merawat orang tuanya sama dengan haji. Dia harus mengeluarkan uang berpuluh-puluh juta untuk umrah, sementara merawat kedua orang tuanya itu nilainya juga sama dengan umrah. Bahkan jihad pun sama dengan merawat orang tua, dari nilainya jihad. Subhanallah. Hadis selanjutnya, waruwiya an Tolkah bin Muawiyah as-Sulamiyu radhiyallahu anhu. Terangkan dari Tolkah bin Muawiyah, kalau ngendikan Tolkah, ataitu teka ingsun, sowan ingsun an-nabiy ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakultu maqata ingsun, ya Rasulullah, inni sana ingsun uridu karep ingsun al jihad ing jihad fisabilillah. Kala menjawab Kanjeng Rasul, ummuka hayyatun, ummuka ta ibu ira hayatun iku apa ta urip? Qultu jawab ingsun, na'am nggih Kanjeng Rasul. Qala nabiyyu, monggo Kanjeng Nabi, alzam rijlaha. Alzam rijlaha, tegese taatlah kamu dengan khusyuk terhadap ibumu, fa thammal jannah, maka di sana itu ada surga. Rawahu Tabrani. Hadis selanjutnya ini sama dengan hadis sebelumnya, maksudnya cuma redaksinya beda. Lebih ada penekanan apa? Ya, teknik bagaimana cara baik itu. Ada seorang laki-laki maturkan Kanjeng Rasul, saya itu berkehendak ingin ikut jihad fisabilillah. Itu langsung Nabi, apakah ibu masih hidup? Enggak, Kanjeng Rasul masih hidup. Ya udah, alzim rizlaha. Rijlah artinya apa? Alzim, kamu taat dengan khusyuk, atau taat dengan sesungguhnya terhadap seorang ibu, terhadap orang tua, jangan bermaksiat. Jadi ketaatanmu kepada orang tuamu jangan bermaksiat, jangan kau bentak-bentak, jangan kau kasarin. Rawatlah dengan penuh kasih sayang. Fa thammal jannah, maka di situ ada surga. Ada surga itu tidak harus berperang, jihad. Surga itu tidak harus hal-hal yang sulit lah. Di rumah itu ada surga apa? Merawat orang tua jika butuh rawatan. Merawat orang tua jika butuh perawatan. Nah itu surga itu. Hadis selanjutnya, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna rajulan satun lanang kolangan matur apa rajul, ya Rasulullah, ma haqqul walidaini ala walidihima, ma iku apa haqqul walidaini utek wajibane wong tua loro ala walidihima
ala waladihima ing atase wong anak wong tua loro. Qala jawab Kanjeng Rasul huma utawi apa itu huma utawi wong tua loro iku jannatuka swarga ira wa naruka lan neraka ira. Rawahul Ibnu Majah min tariqin Ali bin Yazid bin Qasim. Diterangkan dari Abi Umamah dalam riwayat Ibnu Majah dan melalui jalur Ali bin Yazid bin Qasim bahwa ada seorang laki-laki yang matur Rasulullah jeung Rasul, apa kewajiban anak kepada kedua orang tuanya? Kewajibannya anak terhadap orang tua itu apa? Dijawab Nabi, keduanya ada surga dan ada neraka. Nerakamu itu ada di orang tuamu, surgamu ada di orang tua. Artinya kau apakan kedua orang tuamu itu, maka efeknya adalah kalau tidak surga ya neraka. Artinya kalau kita berbuat baik dengan kedua orang tua, maka di situ ada surga. Ketika kita berbuat tidak baik terhadap kedua orang tua, di situ ada neraka. Maka surga nerakamu ada di orang tuamu. Kemudian hadis lain hampir serumba ini. Ya Rasulullah, aradtu an aghzuwa faqad ji'tu ustathiruk. Qala hal laka min ummi? Na'am. Qala alzimha fa inna jannata inda rijliha. Hampir sama. Ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasul, saya berkehendak ingin ikut perang, tapi saya kok tidak berani. Apa kamu punya ibu? Naam. Maka sudah, kamu taatlah pada ibumu, rawatlah, maka di bawah kakinya ada surga. Nah, jadi redaksinya berbeda. Ini hadis yang berbeda karena masih banyak hadis yang hampir sama. Kita pilah-pilah ya. Kemudian hadis selanjutnya an Anas bin Malik. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah man sarrahu ayyumaddalahu fi umurihi falyuzada fi rizqihi falyabra walidayhi falyasil rahimah. Rawu Ahmad. Diterangkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala ngendikan Rasul man tasapa ing sarrahu lamun lumakune man ayyamudda ing yen to pengin ndawakake laku diman fi umuri ing dalem umure man wa yuzada lan kepengin ditambah fi rizqi ing rezekine man falyabra mongko becik ngapiki walidai ing wong tuwa loro wal yasil lan becik nyambung saudaraan rahimau ing welas asiman. Rawu Ahmad. Nah, dari keterangan Anas bin Malik dalam riwayat Ahmad, sahih hadis ini menurut Imam Ahmad, Rasul pernah berkata begini, barang siapa yang kepingin dipanjangkan umurnya, kepingin ditambahi rezekinya, maka perlakukan fal yabra ai fal yukrimhuma, tegese muliakanlah kedua orang tua. Muliakanlah. Barang siapa yang kepingin umurnya dipanjangkan, rezekinya ditambahkan, maka muliakanlah kedua orang tua. Satu. Wal yasil rahimah, dan menjaga persaudaraan. Memuliakan orang tua, menjalin silaturahim adalah cara agar panjang umur dan banyak rezeki. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau kenapa orang rezekinya pasti dia itu tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Dia tidak rukun sama orang tuanya, sehingga rezekinya sulit. Bisa jadi dia tidak menjaga persaudaraan dengan saudara-saudaraan juga, maka rezekinya sulit. Kemudian dalam hadis Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man barra walidayhi tubalau zadallahu fi umur. Man ta sapa ning barra lamun bagus sapa man walidayhi ing wong tuwa lorone man
Fatuba mongko bejo la kedeman zada bakal nambahi Allah sallallahu fi umur indal umri man rawabu ya'fi atau wa tabrani wal hakim wal asfiyan. Masih banyak lagi yang meriwayatkan barang siapa yang memperlakukan baik kedua orang tuanya maka beruntunglah dia, Allah akan memberi tambah umurnya, dipanjangkan umurnya berkat ngapi wong tua. Ya, berkat ngapi wong tua bakal dipanjangkan umurnya. Nah, kemudian dalam hadis ini juga menampilkan hadis yang sebetulnya bisa dikatakan tidak berhubungan namun juga nyambung gitu loh. Ya hadisnya diterangkan dari Ibnu Umar ini, Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala. Kana ana tahti ana ing dalem ngisor ingsun iku imraatun wadon uhibbuha. Kanjeng ingsun ha ing imro'ah. Wa kana lan ana sapa Umar iku yakrohuma sengit sinten Umar ha ing imro'ah. Faqala mong ngendikan sapa Umar li ingsun tolaqha pegaten ha ing imro'ah. Fa abaitu mongko moh ingsun. Fa ata mongko sowan sinten Umar Rasulullah ing Kanjeng Rasul. Fa dzakara dzalika mongko nyebut menutur sapa Umar dzalika ing mengkono elek wadon. Lau kete Rasul. Faqala mongko dawuh li ketu ingsun sin Rasulullah tolaqha megata sira ha ing imro'ah. Rawi Abu Dawud. Ibnu Umar ini dari jalur Ibnu Umar dalam hadis Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya Ibnu Hibban juga sahih menurut Tirmidzi. Jadi Ibnu Umar cerita, berarti ini anaknya sahabat Umar cerita, saya itu mencintai wanita, tapi saya kalah terhadap wanita itu. Karena tahti imra'atan uhibbuha. Saya itu berada di bawah wanita yang aku cintai. Dan bapakku Umar itu tidak senang dalam kondisi semacam itu. Wakana Umaru yakrohuma. Dan Sayyidina Umar ini benci terhadap wanita itu. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan talaqha, ceraikan wanita itu. Fa'abaitu, saya enggak mau. Kemudian Sayyidina Umar bercerita kepada Rasulullah tentang hal itu. Kemudian Nabi juga mengatakan talaqha, ceraikan wanita itu. Artinya apa? Istri itu juga harus baik. Ketika kita baik kepada kedua orang tua, istri kita harus juga ikut baik kepada kedua orang tua. Lah, banyak istri yang tidak baik terhadap orang tua kita. Mungkin kalau terhadap orang tuanya baik, tapi terhadap mertuanya untuk istri tidak baik. Maka harus. Karena seorang suami bisa jadi tidak bisa tengok ke orang tuanya karena posesifnya seorang istri. Seorang anak terhalang berbuat baik kepada kedua orang tuanya karena punya istri yang tidak peduli terhadap orang tua kita. Nah, maka dalam kasus ini Rasulullah mengajarkan ceraikan wanita semacam itu. Ceraikan wanita semacam itu. Suruh mencerai. Maka kita dipilih, kamu memilih orang tua atau istri? Tentu pilihan kalau suruh memilih adalah memilih keduanya kan. Tapi kalau memilih di antara satu pasti orang tualah yang harus dipertahankan. Orang tualah yang is the best, number one, nomor wahid. Karena ada istilah orang itu kalau istri mah sejalan-jalan ada. Tapi kalau mau cari istri mah di mana ada. Tapi kalau orang tua itu sedunia akhirat hanya satu dan tidak bisa digantikan oleh siapa saja. Maka rasionalitas kita berbicara yang sementara ketika orang dibutakan dengan cinta maka dia melupakan segalanya termasuk orang tuanya. Itu sangat keliru sekali ya. Maka ketika ada calon menantu kok sudah ngajak nggak baik anaknya membangkang terhadap orang tua, calon yang alamat jelek. Tinggalkan, jangan pertahankan menantu semacam itu. Nah, ini. Maka kalau runtutnya kan anak, suami ini
harus bakti kepada kedua orang tuanya dan mertuanya. Nanti si istri akan taat kepada suaminya. Nah, karena ketika istri itu tidak layak, seorang istri yang menguasai suami itu aja Umar marah itu. Ketika natahdi imra'atan uhibbu, saya itu ada di bawah kuasa istri atau wanita yang kucintai. Artinya ini kalah-kalahan. Umar nggak seneng itu, gueting ya, ceraikan. Curang gadek, kira-kira gitu. Ceritakan yang Rasul, ceraikan. Masih apa? Artinya karena ya berumah tangga itu kan ya harus sama-sama sejalan. Kalau kita ke orang tua ya harus istri ikut ke orang tua kan begitu. Kalau kita taat kepada bapak ibu ya istrinya harus ikut kan begitu. Ini istrinya ndak pinter malam-malam, kabeh wong tuamu, kan ada gitu ya. Oh, kabeh wong tuamu, sing mbok keloni wong tuamu piye? Mohon maaf begitu. Terkadang yang bilang begitu. Nah, wong lanang kan bingung, yo ju, akhirnya kan begitu. Gak sido lah. Dia akan berbakti kepada kedua orang tuanya, pada orang tuanya butuh dia. Dulu orang tuanya itu membanggakan, wis le anakmu anakku elek-elek lah tak rumatane, mbok menawa sok ndak tua kena tangguh gandulan, begitu loh. Bareng roh juminah, roh jumisi, roh sutiyem lali wong tuane. Nah ini maka model ini semacam itu suruh menceraikan. Kalau ada istri kok sudah menguasai suami, istri nggak pinter sama mertua, telak, ceraikan, buang. Masya Allah itu ya. Ayo ibu-ibu pinter karo mertua napa mboten? Nah, ra pengin dibuang bojomu. Hai suami, tegaslah kamu. Tegas. Itu ya. Ya Allah, semoga bermanfaat. Allahumma amin. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang pertanyaannya sudah masuk, mohon bersabar. Nanti sesi berikutnya akan ada sesi tanya jawab. Jadi pastikan tetap bergabung terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap bergabung Mitra Pas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Terima kasih untuk Anda yang pagi ini tetap stay tune bersama saya Arif Vanili dan juga Bahya Muhlisilati Khairon, pengasuh pesantren dan Majelis Dzikir Rodotul Salam Tambah Harjo Runting Pati. Pagi ini bagian yang kedua Mitra Pas, fokus ke bahasan anjuran berbuat baik kepada orang tua. Tentunya Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101 dan line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Untuk pertanyaan yang tadi ngantri mohon bersabar ya. Saya coba terima penelpon yang sudah masuk dulu di 385877. Assalamualaikum Pak FM Pati. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Ini biasa dari Pak Sastusi Kertombe. Oke, radionya bisa dikecilkan dikit Pak biar tidak ngungung feedback, biar kita enak ngobrolnya nih. Oke, silakan. Tanya kepada Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, pertanyaan saya. Misalnya ada orang tua zaman dulu itu misalnya sholatnya itu set, tidak mau sholat, walaupun dia itu tuh punya ilmu sholat dan pernah ngaji, tapi sholatnya itu bandel, tidak mau sholat. Dan dia keburu mati, tinggal sholat. Apakah itu sholatnya itu bisa diganti oleh anaknya, istilahnya dikondoi? Apakah bisa? Dan sebaliknya Pak Ustadz, ada seorang tua yang ahli sholat dan ahli baca Quran. Dia kena penyakit. Dia tidak bisa menjalankan sholat apapun, walaupun tayamum, walaupun apa, tidak bisa. Tangi raiso kok awal penuh najis, dan dia keburu mati. Misalnya dia tinggal sholat selama 1 tahun. Apakah orang yang macam itu bisa digantikan oleh dikondoi sholatnya kepada anaknya? Bisa apa tidak?
Coba Ustaz, saya minta pencerahan supaya nanti bisa didengarkan oleh banyak orang di kalayak rame. Cukup sekian pertanyaan saya dari Pak Kasmi Kertomulyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang tadi yang sudah bergabung dengan kita, Yai. Pertama tentang mengqadai sholatnya orang yang telah meninggal dunia. Ada istilah nanti tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Ada istihza bis sholah, gegambang sholat, istihawan gegambang sholat. Ada yang meremehkan sholat, ada yang meninggalkan sholat. Itu pengertiannya beda, sanksinya beda. Ada yang anti sholat. Kalau meninggalkan sholat karena malas atau karena terbelenggu dengan satu pekerjaan, malas atau terbelenggu, maka maksudnya adalah tarikus sholah yang tidak, tarikus sholah, meninggalkan sholat. Jadi orang semacam ini masih Islam, cuma statusnya tarikus sholah. Sama dengan orang yang terbelenggu dengan satu kondisi sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat, sehingga tidak sholat. Nah, ini juga sama, maksudnya tarikus sholah. Tarikus sholah. Kalau kita merunut pada hadis-hadis yang ekstrim, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat, ketika mati, ketika kita mensolatinya, kita itu malah dapat laknat. Jadi menyolati orang yang meninggalkan sholat dengan apapun alasannya, itu yang menyolati dapat laknat. Nah, itu menandakan betapa buruknya orang-orang yang meninggalkan sholat. Apalagi dengan sengaja, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihar. Barang siapa yang meninggalkan sekali sholatan dengan sengaja, sungguh dia telah menjadi kafir yang nyata. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dalam kasus ini dia malas sholat sehingga mati. Apakah sholatnya bisa diqadha? Ya, nomor dua, dia sakit sehingga tidak memungkinkan sholat, maka apakah boleh diqadha? Nah, yang kedua ini yang sangat dianjurkan untuk diqadha. Nah, yang pertama karena dia memang alasannya dia tidak karena malas, nah itu tidak bisa diqadha. Tidak bisa diqadha, ya nyolati saja dapat laknat. Nyolati saja dapat laknat karena dia malas. Beda yang karena sakit, karena uzur syar'i, sakit yang tidak mungkin sholat. Maka indal jumhurul ulama dalam kondisi tua yang sudah kacau sholatnya, yang sakit kemudian mati atau tidak mungkin sholat karena satu uzur syar'i, jumhur ulama mengatakan sholatnya tidak usah diqadha. Namun menurut satu ulama, Syekh Izzuddin As-Subhi, itu menganjurkan qadha karena alasannya tepat. Bapak, ibu atau yang sakit tadi meninggalkan sholat karena ada uzur. Ini dianalogkan, dikiaskan dengan hukum haji. Banu Juhaifah itu pernah berjumpa Rasulullah, kemudian matur jeung Rasul, saya punya ibu yang meninggal dunia tapi belum haji atau hajju alaiha, apakah saya harus menghajikannya? Jawab na'am, ya, hajikan. Kalau haji bisa diqadha, maka sholat pun yang ditinggalkan bisa diqadha juga. Nah, dengan demikian kalau mau mengqadha boleh. Siapa yang mengqadha? Walinya. Berarti kalau orang tua ya anaknya, kalau anak ya orang tuanya. Itu yang boleh mengqadha sholat yang telah ditinggalkan. Oke. Pak Kasmi di Kartomulyo, jelas ya, itu juga sekaligus
pertanyaan dua-duanya sudah terjawab semua. Ya. Karena memang ada beberapa kondisi orang sudah sepuh sakit-sakitan, kan gembel najis lah katakan kalau bahasa Jawanya seperti itu. Memang susah untuk memungkinkan untuk bersuci karena ini memang butuh kerja yang effort yang berat juga. Anak-anaknya juga harus siap yang Kiai ini. Iya. Baik. Dan yang sudah bergabung ini yang tadi sudah ngantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Haja Fatimah menanyakan, Yai, bolehkah? Ini kan sebentar lagi akan kurban Idul Adha ini, Yai. Iya. Kita siaran live ini tanggal 25 Juni 2023, Mitra Pas ya. Sebentar lagi akan Idul Adha ini. Oke. Untuk mengorbankan anak yang sudah meninggal itu apakah ada tuntunannya? Karena mungkin ada rezeki yang pantas dikorbankan, masih ada beberapa keluarga, tetapi ada beberapa keluarga yang ditinggalkan. Kalau misalkan tidak hanya anak, menantu misalkan, apakah boleh? Mohon pencerahannya ya, monggo. Kurban itu ibadahnya orang hidup sebagai wujud syukurnya kepada Allah, yang syukur itu diwujudkan dengan menyembelih hewan ternak di hari kurban dan tasyrik. Jadi itu seperti sholat itu ibadahnya orang hidup, puasa ibadahnya orang hidup, haji ibadahnya orang hidup, kurban ibadahnya orang hidup. Sebagai apa? Sebagai wujud syukurnya kepada Allah. Inna a'toina kal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Kami telah memberimu nikmat banyak wahai Nabi Muhammad, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Sholat itu pernyataan syukur, seperti hanya kurban itu pernyataan syukur. Kalau sholat adalah syukur harian, kalau kurban adalah syukur tahunan yang diwujudkan dengan menyembelih. Dengan demikian yang diperintahkan berkorban itu ya yang masih hidup, yang punya kemampuan. Man kana dzu sa'atin wa lam yudah fala taqrabanna musolana. Barang siapa yang punya kelonggaran rezeki, dzu usratin, dzu malin, punya harta benda, hitungannya begini. Disebut dzu usratin, orang yang punya kelonggaran rezeki itu di bulan saat ini. Di minggu-minggu ini menjelang nakhr atau menjelang tasrek. Terhitung dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 14 besar atau Zulhijjah. Saat ini kok punya kelonggaran rezeki, artinya untuk kebutuhan anak sudah, bayar kuliah sudah, pondok beres, ansuran sudah, cicilan sampun, untuk jatah makan sebulan ada, masih punya uang lah kira-kira 5 juta. Itu namanya dzu usratin, punya kelonggaran rezeki, maka berkorbanlah. Kalau tidak mau berkorban, sementara punya kelonggaran rezeki, jelas kebutuhan tertutup semua, masih punya 5 juta, nganggur kok, padahal kambing harganya 3 juta kok. Nah, maka berkorban. Kalau tidak korban, jangan deket-deket dengan musolaku. Nabi begitu. Artinya sholat kita itu belum bisa jadi tidak diterima karena tidak berkorban. Nah, dari hadis-hadis ini berarti korban itu sunnahnya, hukum sunnah muakkad bagi yang mampu tiap tahun sekali. Dan bagi yang tidak mampu seumur hidup sekali. Nah, itu ya. Jadi karena ini adalah ibadahnya orang hidup yang sudah mati, tidak disunahkan dikorbankan. Yang sudah mati tidak disunahkan dikorbankan. Apalagi anak. Anak kalau matinya belum baligh itu nggak usah sampai tahlil no, ora usah mbok yasin no, ora usah mbok sedekah, ora usah mbok 40 mak nyatus pendak bisa nyewol, nggak perlu, karena anaknya orang mukmin pasti tempatnya di surga. Karena anak yang matinya belum balik itu dihukumi belum punya dosa. Jadi mati langsung surga. Jadi nggak perlu sampai tahlil no, yasino, sedekah, nggak perlu. Sudah pasti surga. Apalagi kurban itu nggak perlu. Wong yang sudah mati aja ndak bapak ibunya apa kurban, ndak.
Tidak disunahkan kecuali satu, ada wasiat. Nomor 2, korbannya menggunakan tirkatul mayit. Nah, itu. Kalau ada alasan 2 itu, maka hukumnya adalah malah wajib karena diwasiatkan. Nduk ngger, sok nek aku mati tiap tahun bapak kurbano yo. Maka korbannya menjadi korban nazar. Sudah meling ya. Sudah meling, wajib korbankan walaupun sudah mati. Kalau dengan tirkahnya mayit, hukumnya sunnah. Tirkah tinggalan, oh bapak iki ninggal bondo dunya berah. Ing mongko mbiyen uripe kelino kurban, ya sudah walau meninggal tetap teruskan kurbankan tiap tahun dengan hartanya bapak yang sudah meninggal atau tirkatul mayit. Hukumnya sunnah. Yang diwasiatkan hukumnya wajib, yang ditinggalkan kalau dikorbankan hukumnya sunnah. Nah gitu. Berarti kalau tanya apakah boleh mengorbankan, berkorban dinaikkan orang mati, bisa boleh, bisa tidak. Nah maksudnya gitu kan. Yang boleh karena menggunakan tirkahnya mayit, bahkan wajib kalau diwasiatkan. Tidak boleh, tidak sunnah kalau tidak ada wasiat, tidak ada tirkah. Nah, tidak usah. Karena korban itu adalah syukurnya orang hidup. Apalagi anak ya nggak perlu. Nah, anak yang perlu diqadha itu akikohnya. Karena anak yang mati sebelum balik itu sudah masuk ke surga, kupu-kupu yang berterbangan di taman-taman indah surgawi, yang senantiasa menunggu bapak ibunya kapan sampai surga. Anak ini akan mengajaknya, orang tuanya ingin masuki surga Allah. Dan anak ini tidak bisa menemukan kedua orang tuanya kalau orang tuanya tidak pernah mengakikoh anaknya. Nah, maka mengqadha akikoh anak itu boleh. Mengqadha orang tua aja boleh, bahkan masih sunnah. Karena sepakat itu penebusan diri. Kullu gulamin murtahanatun bi aqiqati, setiap yang terlahir tergadai dengan akikohnya. Artinya untuk menebus anak adalah akikoh. Bagaimana mungkin itu anakmu dan kau bisa mengambil manfaat, bisa ketemu di akhir kalau kamu belum kau tebus, barangmu belum kau tebus, maka anakmu tidak akan ketemu. Maka lebih sayang anak atau harta? Kalau lebih sayang anak, akikahkan. Kalau lebih sayang harta, silakan tidak akikah. Nah, yang banyak tidak diketahui oleh halayak ramai, nazar yang sudah diniatkan jauh-jauh, berkorban yang diniatkan jauh-jauh hari, itu masuknya nazar. Sekarang baru tren korban arisan atau patungan. Itu masuknya nazar loh. Nah, korban wajib. Sehingga yang si pengorban ini tidak boleh makan daging korbannya, haram hukumnya. Karena korban nazar maksudnya korban. Nazar karena kan dia sudah niat. Nazar kan melakukan sesuatu yang akan datang yang dikaitkan dengan sesuatu. Melakukan hal yang akan datang yang dikaitkan sesuatu. So aku arep korban carane. Iki ayo urunan. Itu nazar. Ketika satu analog begini, ketika ada seorang mbah wedhuse kowe apik, bagi napa nggih badhe kula nggo kurban padahal munine nembe bulan Syawal. Masuknya nazar. Karena sudah akan melakukan sesuatu yang akan datang dikaitkan dengan sesuatu. Itu nazar. Berapa banyak orang yang makan barang haram, maka begitu habis kurban pada setruk. Pada kelenger, kenapa? Wong itu kurban nazar mereka makan kok. Mereka beribadah tidak dengan syariat kok, tapi sesuai dengan tren kok. Bagus baik, iya. Untuk mengumpulkan daging bagus, untuk mencapai target bagus. Kambing melimpah, sapi melimpah. Setiap masjid 40 ekor, 50 ekor banyak. Neng urunan. Yang semua itu menjadi nazar, kasihan. Nah, maka hati-hati. Harusnya kalau ada model arisan jangan satu pasang, dua pasang atau tiga pasang, dioplos. Kelompok A jangan sampai makan milik kelompok A, tapi suruh makan dikasih dari kelompok B.
Nah, Dagingnya begitu. dilukir Kiai. Ya dilukir. Dagingnya. Kelompok B ya gantian suruh makan dagingnya si A. Dan itu ya boleh. Jadi mubah ya. Artinya sunnah lah, masih sunnah. Masih sunnah karena tidak makan daging nadarnya. Yang karena orang yang bernadar tidak boleh makan dagingnya. Kalau makan hukumnya haram. Karena korban itu kan sebetulnya cara melaksanakan pembagian sudah diatur. Thuluthun linapsi, thuluthun lil ghidai aw hadiyatin, wa thuluthun lil fuqara'i wal masakin. Pembagian korban itu dibagi 3, Mas. Yang sepertiga dimakan sendiri bagi yang si pengorban, Dan keluarganya tentunya ini. ya dirinya dan keluarganya. Yang sepertiga silahkan ambil untuk hadiah-hadiah atau hidangan-hidangan. Hadiah kepada orang yang kaya yang tidak berkorban, orang yang kaya yang tidak sempat berkorban, kasih hadiah. Karena orang kaya yang mendapatkan alokasi khusus dari korban itu tidak boleh. Kecuali dia boleh ada atas dasar hidangan atau hadiah. Thuluthun yang sepertiga untuk fuqara masakin. Jadi kita punya sepertiga porsi dari korban kita, sepertiga dihadiahkan, sepertiga untuk fakir miskin. Kan jelas itu. Nah, tapi ketika korban nazar maka haram bagi kita. Nah, ketika sudah diniatkan sebelum Idul Hijjah atau sebelum masuk bulan Dzul Hijjah, maka kategorinya masih nazar karena melakukan yang dikaitkan dengan yang akan datang. Oke. Mulai Idul Hijjah tanggal 1 nggih. Tanggal 1 bulan haji atau Ya, kalau Jawa berarti apa kalau istilahnya nggih? besar, Ya, besar. kalau sudah masuk bulan besar ya memang saatnya itulah membeli hewan kurban. Maka afdolnya beli kurban itu kan ya di bulan Dzulhijjah, di saat amal-amal itu nilainya luar biasa karena mamin ayamin ahabbu ilallah ayyabuda min ayyamil asri min Dzulhijjah. Tidak ada hari yang paling baik, tidak ada hari yang paling disenangi Allah, dicintai Allah untuk beramal baik, membeli kambing, bertransaksi kambing, ya, untuk berkorban, berpuasa, berzikir, amal baik yang lainnya, mengalahkan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Jadi 10 awal Dzulhijjah itu istimewa untuk melakukan kebaikan, termasuk membeli, bertransaksi, lunga nang pasar kewan, tuku kambing dewi, ngenyang dewi dan sebagainya. Itu nilainya luar biasa. Likulli sya'ratin, setiap helai rambut itu bernilai 10 kebaikan bahkan 100 kebaikan. Likulli qadrin, setiap tetesan darah bernilai 100 kebaikan, 100 penghapus dosa, 100 pangkat kemuliaan. Likulli rupiyatin, setiap rupiah bernilai 100 kebaikan dan seterusnya. Subhanallah. Itu. Baik, berikutnya yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Salam. Ini melanjutkan pertanyaan Ahad kemarin, tapi sepertinya kok saya pernah baca dikit ini, nggih. Coba oke, Alqomah yang diceritakan tadi hanya contoh yang baik untuk umat Islam. Dia birrul walidain, ya, mencoba untuk birrul walidain lah. Dia hormat juga kepada istri. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apa perilaku yang dilakukan oleh Alqomah itu? 1 sebagai kelakuan atau watak, yang kedua apakah sebagai cobaan, kemudian yang ketiga ataukah sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ibroh seperti itu. Menurutnya Yai dari Abah Syahri. Ya, bagi Alqomah sendiri itu ujiannya Alqomah, dia diuji punya istri demikian. Bagi kita ibroh. Jadi Alqomah diuji, dihadapkan dengan istri. Kan istri itu dalam Al-Quran disebut inna azwajakum aduwwul lakum. Istri itu bisa jadi menjadi musuhmu. Inna auladakum wa azwakum, sungguhnya anak dan istrimu adalah fitnatul lakum, bisa jadi menjadi fitnah, ujian bagimu. Jadi beristri yang tidak baik itu bisa jadi adalah ujiannya, fitnah itu ujian maknanya. Bisa jadi adalah
itu adalah apa? Memang musuh atau sesuatu yang menghancurkan dia. Nah ini, maka ketika seorang laki-laki atau suami dihadapkan hal demikian memang berat. Nah bahkan alqomah, sebaik alqomah saja dibuat tidak berdaya. Atau mungkin bisa jadi begitu baiknya, begitu posesifnya sehingga alqomah takut dengan istrinya, sehingga rela meninggalkan orang tuanya. Nah gitu loh. Maka bagi si alqomah adalah fitnah dan musuh baginya, tapi bagi kita adalah ibroh. Ibroh itu tulodo, berarti jangan sampai seperti alqomah. Ya, sesoleh apapun kita punya surga, punya keramat namanya orang tua. Ya, artinya seorang suami itu harus punya ketegasan. Contoh dalam hadisnya Ibnu Umar dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah tadi tentang yang Ibnu Umar bercerita, saya itu di bawah kuasa wanita yang aku cintai, sehingga saya tidak berdaya. Apa yang memak lo raiso, karena aku diamuk bojoku, kira-kira begitu. Itu Umar melihat hal itu tidak senang. Wa kana Umaru niku yakrahuha. Umar benci, nggak suka terhadap wanita semacam itu. Sehingga waqala li talaqha, ceraikan istrimu. Pegat bojomu. Bojo marah elek, kira-kira gitu. Itu artinya apa? Seorang suami ketika sudah ada gelagat tidak baik dari istri yang tidak pintar karena orang tua atau menjadi penghalang kita berbuat baik kepada dua orang, ceraikan saja. Ini merujuk hadis ini, akhirnya begitu ya. Ya, kira-kira situasinya begitu, tapi kita tidak tahu psikologinya seperti apa. Tapi yang jelas psikologinya sangat rumit, karena ketika kita harus berhadapan dengan orang yang kita cintai, kemudian mereka begitu, sampai kita punya keramat yang lebih kita yang namanya orang tua, kok disikap begitu, tentunya itu akan menjadikan repot dan pusing gitu. Orang suami bisa stres itu dihadapkan dengan istri dan orang tua itu. Dan berapa banyak yang akhirnya tetap milih istrinya itu. Maka taruhannya adalah husnul khatimahnya, dia pasti sulul khatimah. Berat nih. Ya berat dong. So baik alqomah saja hampir saja tidak bisa membaca la ilaha illallah kan. Berarti kan sulul khatimah. Bisa dipastikan suami yang berat istrinya sehingga rela meninggalkan orang tuanya dan tidak ada komunikasi baik dan minta maaf dan keridhaan, dipastikan matinya su'ul khotimah. Naudzubillah. Jadi kalau memang harus mengorbankan orang tua, betul-betul harus minta maaf dan ridho, dan sampai orang tua mengucapkan aku rapopo kok le, aku ridho kok le. Lah kalau demikian ya enggak apa-apa. Kalau yang bersangkutan masih hidup ya. Soalnya momentum untuk membaca la ilaha illallah ini kan pas pada saat itu juga ini yang repot. Nah, makanya artinya begini, kalau sudah ada gelagat istriku tidak baik, istrinya tidak pinter, istrinya berpotensi dan memang menghalang-halangi ketika kita mau berbuat baik kepada orang tua. Arab aweh apa ndak boleh, arep minum apa dimarahin dan sebagainya. Bahkan tidak ada empati sama sekali dari orang tua. Ada gelagat, sudah ada gelagat terbaca kan. Maka sebetulnya pilihannya ceraikan menurut zahirnya hadis ini, ceraikan. Kalau tidak, berarti ya sudah, pertahankan rumah tanggamu kalau sudah ada anak-anak, dan kamu harus tetap menjalin hubungan baik dengan kedua orang tua walau tanpa sepengetahuan istri. Harus pakai strategi nih. Pakai strategi. Jadi jangan mau kalah yang akhirnya akan menjerumuskan kalian kedua kali kesalahan. Maka kalau memang kondisi semacam itu, sebagai suami harus pinter berstrategi. Kamu tetap berbuat baik karena sudah sayang dengan istrimu dan sudah ada anaknya, namun kamu tetap harus berbuat baik kepada orang tuamu walau tidak sepengetahuan istrimu. Karena suami kalau berbuat apa tidak harus izin dan tidak wajib izin pada istrinya. Hanya sebagai wujud apa, kebersamaan, ya memberitahu, menghargai. Tapi tidak wajib hukumnya untuk minta izin. Masa suami mau ke rumah istri izin? Suami mau ke kasih uang ibunya masa izin? Itu kan ya salah tuh nih. Nah itu.
Maka kalau memang kondisi demikian berstrategi tetap berbuat baik kepada orang tua, memberi perhatian, nyukupi, ngurmati, walau tidak sepengetahuan istri. Agar apa? Istrinya tetap terawat, orang tuanya tetap terhormat. Nah, itu baru cerdik dan cerdas. Nah, itu. Baik, tantangan untuk para kakung ini nggih. Selanjutnya untuk Anda mitra pas yang mungkin punya permasalahan, karena ini kan pelik dan hampir dialami oleh semuanya, Anda bisa menuliskan kalimat atau juga kirim voice note Anda. Kalau misalkan keberatan namanya kami udarakan, bisa menggunakan nama hamba Allah saja, nggak apa-apa. Dan kita juga sudah menerima voice note, coba kami buka. Halo. Waalaikumsalam. Saya kan punya anak yang sudah nggak ada waktu bayi. Itu gimana kalau apa itu akikoh? Apa harus 2 kambing? Itu saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ada satu lagi nih. Jelaskan kalau anak saya itu yang meninggal laki-laki. Apa itu harus 2 atau bisa 1 saja kalau akikoh? Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Dari hamba Allah saya bacakan Ya, seperti itu saja. kalau akikah sudah ada aturannya. Walil ghulami syattani walil jariyati syattun. Bagi anak bayi laki-laki maka 2 ekor kambing, bagi untuk anak wanita 1 ekor kambing. Itu sudah ada juklaknya dari Rasul Muhammad SAW. Anak lanang wis loro, wedok siji, itu pun aturan ini karena makhdoh, ini ibadah makhdoh yang tata caranya sudah dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW. Baik, ini yang juga sudah bergabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam. Dari hamba Allah menanyakan posisi di Ngipe. Bagaimanakah jika ada seorang suami yang selalu menyerahkan semua keputusan kepada sang istri? Bagaimanakah cara menyikapinya? Mohon pencerahannya. Berarti ini sang laki-laki sudah mempercayakan semuanya kepada si istri dengan sukarela, berarti nggak ada paksaan. Ya, kalau kita Kalau melihat dari sini. Keridhaan, kemudian istrinya cerdas dan amanah, ya itu hanya kesepakatan, karena suami istri kan kesepakatan kan. Pernikahan adalah satu hal yang transaksional namanya. Maka disebut ada ijab qabul, ada transaksi yang di situ kan dibutuhkan antara dia ridho sama ridho, setuju sama setuju. Maka tidak heran ketika ada perceraian, ketika ada pembatalan pernikahan, sudah berjalan 20 tahun kemudian batal, 10 tahun batal, bahkan 1 bulan batal, karena sifatnya transaksional. Sifatnya adalah satu kesepakatan untuk hidup bersama yang berawal tidak bersama. Pernikahan itu adalah kesepakatan hidup dari 2 insan manusia yang sebetulnya punya tujuan beda untuk satu tujuan. Ya, maka ada ijab, ada qabul, seperti hal beli kamu tuh beli, kamu jual, aku beli, sama dengan begitu. Oke, kita sepakat. Maka kenapa ada perceraian? Karena transaksional. Yang tentunya cara menyelesaikannya adalah transaksional juga. Karena kesepakatan, penyelesaiannya kesepakatan. Cara menjalankannya ya kesepakatan. Kecuali yang pernikahan itu betul-betul didasari dengan cinta, maka yang ada adalah mengalah. Karena rumusnya man ahabba syai'an fa huwa abdu, barang siapa mencintai sesuatu maka dia harus rela. Kerelaan terhadap orang yang dicintai, yaitu adalah wujud cinta. Tapi kan cinta itu yang utama ada kepada Allah dan Rasul, pada orang tua. Nah, begitu. Jadi silahkan komunikasikan mana yang enak. Kalau memang kesepakatannya sudah, uang yang pegang kamu semua wahai istri, aku tak jenengan yang ngatur di manajeriali, silahkan kalau semua sepakat. Oke. Dan istri juga sepakat, amanah juga enak itu. Ya why not? Kenapa tidak? Kalau memang bisa demikian. Tapi kalau mau tidak bisa ya jangan merendahkan derajat martabat seorang suami. Karena suami itu dipilih Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu 'alaihim. Gitu.
Allah itu memilih suami sebagai pemimpinnya laki-laki perempuan. Lelaki adalah qawwam, pemimpinnya wanita. Dengan dua alasan. Satu, dengan apa yang telah dia berikan pada istrinya, nafkahnya. Alasan karena suami telah memberi nafkah itu, maka istri harus manut menjadi anak buah. Dua, karena fisiknya suami juga lebih kuat daripada istri. Berarti alasannya dua, kenapa suami menjadi pemimpin? Karena suamilah yang memberi nafkah. Dan yang kedua, fisiknya lebih kuat. Berarti kalau dalam suatu rumah tangga situasinya tidak sesuai teks ini, taruhlah ternyata yang bekerja adalah istrinya, yang berpenghasilan, yang beri nafkah adalah istrinya, dan fisiknya yang kuat istrinya, sing suami sakit-sakitan jarang di duit. Nah, itu bagaimana? Maka yang menghandle rumah tangga adalah istri. Maka kalimat ar-rijal pakai al-ta'rif, menunjukkan lelaki tidak sembarang lelaki khusus yang masuk kriteria. Andaikan kalimatnya rijalun qawwamuna begitu ya, tapi ar-rijalu ada al-ta'rif, menunjukkan kalimat makrifat khusus, terperinci, terdata, masuk kategori. Berarti lelaki apa yang menjadi pemimpin? Yang memberi nafkah, memberi kecukupan, yang fisiknya kuat, yang penalarannya bagus, yang punya attitude, yang punya kepantasan, punya akhlak, punya agama. Itu baru ar-rijal yang dimaksud, yang menjadi qawam atas wanita. Tapi kalau lelakinya wis gak duwe duwe raweh nafkah, fisiknya loro-loro, rak sopan bisa ratoto gitu. Maka siapa ketuanya? Ketuanya ya si istri, yang pegang semua kendali istri. Ya tidak apa-apa, berarti boleh. Nah, maka kesepakatan lagi kan itu namanya. Nah begitu. Atau memang sama-sama gagah tapi sudah sepakat, engkau adalah manajerku, engkau adalah bendaraku. Oke. Nah itu kesepakatan. Tapi lazim lumrahnya adalah yang berkuasa adalah suami, karena memang dia adalah qawwam bagi istrinya. Yang mengendalikan keuangan ya suami, istri sudah dijatah sendiri, anak dijatah sendiri. Sehingga keuangan itu, kalau teorinya orang tua dulu itu pinter, keuangan rumah itu harus dibagi menjadi 3. Ini pengalaman dari orang tua, itu posisi aman. Ketika suami itu pandai mencari uang, maka uang itu bagi 3 lah. Pertama, uang untuk istri. Pengertiannya adalah uang untuk belanja, kecukupan, dan sebagainya. Operasional rumah tangga. Operasional rumah tangga. Itu yang pegang istri. Kemudian yang dibagi 3 ya. Sepertiganya untuk istri, istri sendiri. Istri harus dikasih sendiri. Buat jajan istri. Ya, entah apa tuh tabung. Kemudian yang sepertiganya untuk operasional. Beli sabun, beli kebutuhan rumah tangga, belanja macam-macam. Kemudian sepertiga adalah uang laki-laki. Laki-laki harus punya. Uang laki-laki nanti ditabung, dipegang untuk apa, hal yang tidak harus minta istri. Ya gitu. Jadi istri harus dikasih sebagai wujud nafkahnya. Jadi jangan yang diberikan istri kemudian untuk kasih uang makan anak. Karena apa ya, memang istri itu berhak untuk mendapatkan sebagai pendamping, partner dalam rumah tangga. Maka istri harus diberi sendiri. Nah, ini untuk kamu istri, ini untuk keluarga, ini untuk bersama. Jadi ada uang wedok, ada uang keluarga, ada uang lanang istilahnya. Ada uang lanang, wedok, keluarga. Ketika keuangan model semacam ini, insya Allah aman. Nah, presentasinya silahkan itu dirembuk. Kalau istrinya uangnya untuk seperti terlalu banyak, ya bisa itu kesepakatan saja, kesepakatan. Tapi seorang suami harus pegang uang, namanya uang lanang itu. Duit lanang artinya uang yang tanpa sepengetahuan istri dan tanpa sepengetahuan yang lain, tapi dia harus pegang uang dalam posisi aman.
Untuk apa? Ya untuk ditabung, untuk keperluan dadaan, taruhlah nanti sakit atau apa. Maka uang lanang ini istilahnya ada bisa mengcover semuanya. Iku mau nak ada duit ya mas, dan duit ya berteorilah dulu gitu, berteorilah dulu. Gitu. Baik, berikutnya yang sudah bergabung dari Mas Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang juga cukup menarik. Ada beberapa rekan-rekan kita yang mengakikoi anaknya yang laki-laki cukup satu, dan dengan mengambil satu pijakan hadis pada saat itu Kanjeng Nabi mengakikoi Hasan dan Husain waktu itu cowok-cowok kembar hanya 2 yang mestinya 4. Apakah ini ada dispensasi untuk meringankan? Mungkin waktu itu bapak ibunya lagi tidak punya uang, atau juga berlaku kepada umat-umatnya, atau bagaimana? Mohon pencerahannya, Yai. Ya betul, Nabi wakana Rasulullah yu'akil Hasan kabsan wal Husain kabsan. Bener. Maka tapi Nabi memerintahkan itu walil ghulami syattani walil jariyati syattun. Bagi anak laki-laki adalah 2 ekor kambing, bagi perempuan 1 ekor kambing. Nabi perintahnya 2, tapi Nabi menjalankan Hasan ke Husain 1-1. Maka ulama kemudian begini, 2 itu sempurna sunnah. Kalau 1 ya boleh, ning nanti harus menyempurnakan. Bagi siapa yang belum mampu 2, maka 1 saja, sajud dulu boleh, hukumnya boleh, bukan sunnah, boleh, tapi belum masuk sunnah, ning boleh. Baik, seperti itu ya. Yang sudah bergabung kembali, masih ada beberapa menit. Kalau misalkan nama Anda tidak kerso kami udarakan, silakan Anda bisa menggunakan nama hamba Allah atau nama samaran, tidak apa-apa. Yang sudah bergabung kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah masuk di grup pendengar. Sebaik-baik perawatan orang lain, orang tua tetap lebih nyaman dirawat anak-anaknya. Karena hubungan darah, hubungan genetik itu ada satu kenyamanan, kerelaan, kebanggaan, dan lain sebagainya. Dan itu tidak kebiasaan seorang muslim dan muslimah. Maka jangan memilih memasukkan orang tua ke panti-panti jumbo, jangan. Sekali lagi, itu bukan kebiasaan umat Islam. Rawatlah sebagai keramat kita, senanglah bersama orang tua karena itu nilainya luar biasa. Hajimu, umrohmu, jihadmu di orang tua. Rezekimu akan ditambah, umurmu dipanjangkan. Percayalah itu, karena Nabi tidak pernah bohong. Dan ini ada sabda Nabi Muhammad SAW. Apakah kamu ingin mengurangi umurmu? Tapi kan tetap kita yang bayar. Ya, orang tua mungkin tidak pernah dikasih uang oleh anak, tapi orang tua bisa jadi lebih senang ketika walaupun tidak dikasih uang, tapi ditungguin oleh anak, dirawat oleh anak. Karena ada satu kebanggaan, ada satu garis genetik yang tidak terlepaskan. Dalam doa orang tua dulu itu ketika punya anak, wis sejelek apapun, anak dicaci maki, anak mulai orang gede konyo gak apa-apa, wis tak rumatane, mbak meno sik tuwa kena tak nggo gandulan itu. Masya Allah. Wah, anakmu lho wah. Bocah kok mengkono wis yu elek lah yu. Tak rumatane nyawa keliwatan sebab meno tak kena nggo gandulan. Harapannya itu sederhana begitu. Masa tua anak yang dibanggakan kok malah ketika dia nikah kok orang tuanya diduakan loh. Dan sebagainya, tidak dirumat, tidak dinafkahi, malah disio-sio. Untuk mantu malah kayak mak lampir kayak ya udah ceraikan begitu. Sampai kayak begitu. Nah, ya. Maka mantu-mantu kalau ingin dibuang ya yang baiklah sama mertuanya. Baik. Ya, ini kita abadi galak kali pagi ini. Enggak, saya baca hadis saja kok. Tapi banyak mertua dengan menantu yang baik-baik banyak. Nggak usah khawatir. Bahkan terkadang malah lebih baik daripada anaknya juga, Pak. Yang memahami kan hakikatnya mertua ya orang tuanya itu. Maka wahai mantu-mantu, fahamilah kalau mertuamu itu ya orang tuamu, maka tidak ada bekas mertuamu, tidak ada. Jadi muhrim selamanya ya. Selamanya ketika sudah pernah nikah walaupun dicerai ya masih muhrim. Jadi mertua dan mantu itu masih muhrim walaupun katakan anaknya sudah cerai.
Nah, maka fahamilah mertua itu ya seperti orang tua kan tiga. Orang tua biologis adalah bapak ibu kita yang mengandung, merawat, membesarkan. Orang tua yang menikahkan kita, mertua kita. Bayangkan orang tua kita ketika uzzawi juga alama amarallahu bihi min imsahim bima'ruf aw ashirhunna bima'ruf. Ya waladal mubarak ankahtuka wa zawajtuka makhtubataka Siti Maimunah binti Karmin biwali abiyakat wa qallani bimahrin adawatu sulahalan qabiltu nikaha bimati madzukur. Itu bukan hal yang berat loh, itu mudah loh, itu berat. Bayangkan anak perempuannya itu di rumah cilik sampai gede loh, gede-gede mbok jaluk dikekno gitu. Kemudian dia nikahke pisan. Terus imbal balikmu kowe eling pinter karo mertuamu apa wong kamu dikasih anaknya bahasane keindoke mertua kowe enake sakpore. Masuk gak pinter karo mertua? Ya haram lah, dosa lah. Karena prinsip Islam itu tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada unsur menyakiti. Terhadap diri aja tidak boleh pada orang lain, apalagi orang tua, orang yang dituakan. Nah itu. Ketika guru, kiaimu itu orang tuamu. Siapa? Dia yang akan mengajak masuk surga. Nah itu. Ketika orang tua itu adalah pondasi surga kita. Cara mencari surga mudah. Wong bekteni guru ya mlebu swarga. Bekteni wong tua ya mlebu swarga. Bekteni mertua mlebu swarga. Bekti wong tua nggih barokah, bekti mertua nggih barokah, bekti karo guru nggih barokah. Loh, gitu. Cuma hebatnya kalau orang tua, mertua tidak bisa membawa kita ke surga, kalau guru kita lah yang akan membawa ke surga. Maka punya domain masing-masing. Gitu. Baik, kita sudah di penghujung acara ya, sebelum kita closing mohon doanya. Selamat menyongsong Idul Adha dan selamat memperingati atau mengisi di 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena kita ada di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beribadah. Oh ya, puasa mulai tanggal berapa yang dalam nasional Yai? Dan di 10 awal ini nanti ada perintah Nabi, tidaklah hari yang paling baik di sisi Allah untuk beribadah mengalahkan di 10 awal bulan Dzulhijjah atau besar. Beribadah apa saja. Puasa sehari bagikan puasa setahun. Kalau bertepatan dengan tanggal 9 besar atau Dzulhijjah atau disebut hari Arafah, itu puasa sehari bisa melebur dosa setahun yang telah lampun dan setahun yang akan datang. Subhanallah. Bagaikan ibadah setahun yang lampun dan yang akan datang, itu Arafah. Maka puncak daripada puasa 10 awal Dzulhijjah adalah hari Arafah. Ya, dan hari Arafah yang dipuasain tidak terkait dengan wukufnya orang haji. Tidak terkait dengan wukufnya haji. Maka walaupun harinya sama, katakan tanggal 9-nya, tapi puasa itu tidak terkait dengan wukuf. Tapi puasa ya ibadah sendiri, terpuasa jauh sebelum haji, maka umat-umat Allah sudah biasa terpuasa di hari ini. Karena ini hari baik ya. Kemudian bersamaan dengan wukuf gitu aja. Tapi tidak ada hubungannya dengan wukuf. Ya, puasa Arafah disunahkan tersendiri, kemudian yang haji ya silahkan wukuf di Arafah tersendiri. Namun bagi yang haji tidak disunahkan puasa Arafah. Seperti halnya yang haji juga tidak disunahkan berkorban kecuali yang haji ifrad. Kemudian yang tidak berhaji disunahkan berkorban dan berpuasa begitu. Nah, dan tentunya hanya hidayah Allah yang mampu pada pencerahan, pengetahuan, pengamalan. Bertambahnya ilmu yang tidak bertambah hidayah, tidak akan bertambah apa melainkan semakin tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka ilmu kita adalah wasilah untuk mendekatkan diri pada Allah. Ilmu kita adalah menuju amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu bila amal kasyajarati bila thamara. Ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang tidak dilaksanakan itu bagikan pohon yang tidak berbuah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memberi penambahan hidayah, penambahan pemahaman dan seterusnya, sehingga kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin.
Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib insyaallah bisa Anda simak setiap hari Ahad dari pukul 5 hingga pukul 7. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Vanili, informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.